Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba', wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin. Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali kita bersyukur pada Allah di malam hari ini. Allah rahmati kita kesehatan, kemudahan untuk melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah, semoga apa yang kita lakukan pada kesempatan hari ini, sholat, kemudian setelah sholat kita duduk di majelis ta'lim ini, menjadi amal soleh insyaallah, pemberat timbangan kelak di akhirat. Di hari tidak lagi bermanfaat anak ataupun harta kecuali mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri toladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada kesempatan ini dimudahkan Allah, dirahmati Allah, kekuatan untuk terus istiqomah menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita, hingga Allah izinkan kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, rekan sekalian, mengawali kajian pada malam hari ini sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih berada pada pembahasan Al-Hudud, fikih hudud. Kemarin kita sudah menyampaikan tentang keterangan mengenai makna, pengertian hudud, kemudian kriminalitas yang diatur dalam hudud yang jika dilanggar akan dijatuhi hukuman. Kemudian kita juga sudah mengambil poin bagaimana keadilan hudud atau hukum dalam Islam. Bapak Ibu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang kewajiban menerapkan hudud. Artinya, karena hudud ini adalah perintah Allah, syariah Islamiyah, maka menjadi kewajiban bagi seorang hamba Allah untuk menerapkan hudud dalam kehidupan sehari-hari. Bil khusus karena hal ini sangat menyangkut pada pengambil kebijakan, maka seluruh pengambil kebijakan pemerintah, mereka selayaknya untuk menjadikan hudud ini rujukan hukum dalam keputusan terhadap kriminalitas yang dilakukan oleh seorang. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah hudud ini harus diterapkan sesaat kita paham satu hari lalu kita bilang ayo kita terapkan hudud di Indonesia? Enggak seperti itu juga, karena kita akan terbentur pada regulasi-regulasi. Satu hal yang patut kita pahami bahwa orang-orang yang memahami hudud itu tidak banyak. Orang-orang tahunya bahwasanya kalau orang jazakumullah khair, kalau orang-orang melanggar misalnya, orang-orang hanya tahunya kalau mencuri ya potong tangan,
berzina dilempar atau dirazam. Tetapi orang-orang tidak paham bahwasanya dalam penerapan itu ada hal-hal yang harus dilakukan, pertimbangan-pertimbangan yang harus dibicarakan, sehingga guru kami ya, almarhum Ustadz Khalid Mahmud, beliau pernah bilang begini, satu nasihat yang luar biasa terngiang-ngiang dalam telinga saya. Daripada kita repot membicarakan, ayo tegakkan khilafah Islamiyah, ayo tegakkan hukum Islam di Indonesia, lebih baik kita tegakkan dulu hukum itu dalam hati kita, dalam hati orang-orang semua, orang-orang Islam. Pahamkan mereka tentang hukum, pahamkan mereka tentang hudud, sehingga ketika ada pembicaraan hudud nyambung. Lah ini saya ingat sekali tahun 2001, 2005, 2008 bolak-balik ada sebagian masyarakat mengaspirasikan suaranya ke DPRD, ke MPR agar ditegakkan syariat Islamiyah. Siapa yang menolak? Siapa yang menolak? Yang menolak orang Islam sendiri. Yang mengajak orang Islam, yang menolak siapa? Orang Islam sendiri. Kenapa? Karena hudud ini belum tegak dalam hati kita, makanya penerapannya akan mendapatkan kesulitan yang yang sangat. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, penerapan hudud memberi dampak yang bermanfaat bagi manusia. Ini yang harus kita pahami, bahwasanya hudud itu bukan sekedar membalas kriminalitas dengan hukum Allah, bukan itu. Tetapi ada manfaat bagi manusia karena dapat mencegah tindak kejahatan, menggetarkan para pelaku maksiat, menahan orang yang berencana menodai kehormatan, dan menciptakan keamanan bagi setiap orang pada tataran diri, kehormatan, harta, nama baik, kebebasan dan kemuliaannya. Imam Nasai rahimahullah dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddun yu'malu bihi fil ardi khairun li ahli al-ardi min am yuntaru arba'ina sabahan. Pelaksanaan suatu hukuman hudud di muka bumi adalah lebih baik bagi para penghuninya daripada diberi hujan selama 40 pagi. Jangan kita bayangkan hujannya di Indonesia. Kalau hujan tiap hari di Indonesia banyak yang komplain. Tetapi hujannya di atas padang pasir yang tandus 40 hari. Orang-orang yang tinggal di padang pasir sangat beruntung, sangat berbahagia, bersyukur atas turunnya hujan tersebut. Nah, ini yang ini yang poinnya di situ, sehingga penerapan hudud itu ketika diterapkan lebih baik daripada sesuatu yang paling kita kagumi dari nikmat ataupun rezeki Allah Subhanahu wa taala berupa hujan yang menghujani padang pasir selama 40 hari. Dan tempat itu setelah 40 hari akan berubah menjadi tempat yang subur dan bisa ditanami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala tindakan yang dapat membatalkan pelaksanaan hudud dianggap membatalkan hukum-hukum Allah dan memusuhinya, karena hal itu sama dengan membiarkan kemungkaran dan menyebarluaskan kejahatan. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Hakim meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halat syafa'atuhu duna haddin min hududillah fahuwa mudaddun
mudaddullahi fi amri. Siapa saja yang upaya mediasinya menghalangi pelaksanaan salah satu hudud Allah, berarti dia menentang perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah pernah mendengar, di antaranya di kajian oleh Ustadz Rosid ya, yang Sirah Nabawiyah. Ada momen di mana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melontarkan perkataan yang perkataan itu dimarahi oleh Abu Bakar, yaitu ketika Rasulullah meninggal, lalu datang sebagian kabilah mengatakan kepada Abu Bakar yang telah dilantik menjadi khalifah. Apa kata mereka? Wahai Amirul Mukminin, wahai khalifah, ketahuilah bahwa setelah hari ini kami tidak mau bayar zakat. Gitu ya. Kami tidak mau lagi bayar zakat. Kenapa? Rasul sudah meninggal. Zakatnya enggak kamu bayar lagi. Lalu mereka pergi. Lalu apa kata Abu Bakar? Kalau mereka tidak mau bayar zakat, maka kita siapkan pasukan, kita perangi. Mereka wajib bayar zakat sebagaimana mereka membayar zakat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diutus utusan. Lalu setelah datang utusan kepada mereka, mereka datang kembali minta kompensasi. Apa kata Abu Bakar? Pilihannya hanya dua. Kalian mendirikan sholat dan membayar zakat sebagaimana yang kalian lakukan di masa Rasulullah, atau kalian murtad dan diperangi dalam Islam. Mendengar pernyataan ini, Umar bilang begini sama Abu Bakar, Abu Bakar jangan keras-keras, jangan keras-keras. Perkataan ini kata para ulama menunjukkan bahwasanya manusia yang paling komitmen di dunia ini dengan hukum Allah itu bukan Umar, tapi Abu Bakar. Kenapa? Karena saat itu Umar bilang begini, wahai Abu Bakar, kan kita ini lagi awal-awal membangun sistem, katanya begitu. Bahwa ya jangan keras-keras seperti itu. Apa kata Umar? Kata Abu Bakar, wahai Umar, apakah engkau menjadi singa di masa Rasulullah, menjadi tikus setelah Rasulullah meninggal? Dimarahi sama Abu Bakar. Lalu Abu Bakar bilang begini, karena mereka menolak, siapkan pasukan, kita serang sekarang juga. Diserang kabilah-kabilah yang tidak mau bayar zakat, diserang sama Abu Bakar. Apa kata orang-orang? Ternyata Khalifah Abu Bakar Siddiq menjalankan perintah Allah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya orang-orang yang berniat tidak membayar zakat nggak berani, langsung kembali menyerahkan zakatnya kembali. Ketika hudud diterapkan, maka akan menjadi efek positif bagi orang-orang yang mau mengingkari perintah itu, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan perintah tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya seorang lalai terhadap kejahatan yang dilakukan pelakunya dan lebih melihat kepada hukum yang akan diterimanya. Maka timbullah di hatinya rasa kasihan dan simpati kepada orang tersebut. Ini kita bicara mediasi. Hati-hati mediator. Jangan sampai gara-gara kehebatan dan kelihayan kita dalam memediasi tersebut membuat orang yang bersalah menjadi benar, membuat orang yang benar menjadi salah. Hati-hati para lawyer. Ya, hati-hati para lawyer. Para lawyer dalam hal ini begitu besar tanggung jawabnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ketika dia membela yang salah, ya, menyalahkan yang benar, maka di sini memang Anda akan benar, akan menang. Mungkin Anda akan menang, tetapi ingat ada pengadilan yang tidak bisa diintervensi ketika keputusan diambil. Karena itu Al-Quran menegaskan bahwa
sikap tersebut bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Artinya kalau ada orang yang mediasi, ada orang yang mencuri misalnya, mencuri dia, lalu pencuri ini minta mediator, lalu mediatornya mampu untuk mengalihkan kasus pencurian itu yang benar-benar terjadi menjadi kasus yang disamarkan, akhirnya ditutup kasusnya, lalu lawyer dibayar, bayarnya pakai uang apa? Coba ya, saya pernah ngikutin kasus proyek fiktif, uangnya sudah keluar uangnya 4,5 M, yang 4,5 M itu milik para korban, ya, milik para korban. Lawyer bilang 4,5 M, masuk ke polisi tinggal 3,5 M, masuk persidangan tinggal 1 M, Pak. Hati-hati, memang Anda banyak uang, ya, tapi ketahuilah selembar pun dari uang itu tidak mampu membantu Anda di kubur nanti, ya, nggak mampu. Kita yang punya uang banyak, nggak ada uang kita yang bisa mampu untuk membantu kita di kubur. Dan orang-orang sudah cukup panik, cukup capek menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh Munkar dan Nakir terhadap dirinya sendiri. Belum lagi permasalahan yang saya dengan orang lain, ya, berat. Karena saya ulangin, karena iman menghendaki kesucian dan kebebasan dari segala bentuk kejahatan dan membawa individu dan masyarakat menuju norma yang luhur dan moralitas yang kokoh. Maka jangan sampai ada lawyer, ada mediator yang memenangkan yang salah, kemudian menjatuhkan yang benar. Allah berfirman, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah belas kasihan kepada keduanya, mencegah kamu untuk menjalankan perintah Allah jika kamu beriman kepada Allah dan dari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Perasaan belas kasih dan simpati kepada orang banyak jauh lebih penting daripada belas kasih terhadap satu orang. Seorang penyair menyatakan, dia bertindak keras agar semua menjadi jera. Orang yang bijak hendaknya sesekali bertindak keras kepada orang yang dikasihinya. Maka inilah kenapa, mohon maaf, bukan mau mendiskriminasi, bukan. Kenapa hakim itu sebaiknya jangan perempuan? Ya, kenapa hakim itu sebaiknya jangan perempuan? Di sini masalahnya. Ketika yang berkasus anaknya nggak kuat, dia nggak kuat. Kenapa perasaannya lebih besar daripada kebijaksanaannya? Ya, sampai-sampai kebijaksanaannya dikalahkan dengan perasaan. Itulah kenapa sebaiknya hakim jangan perempuan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, ketika hukum Allah diterapkan, maka Allah akan mendatangkan maslahat. Ketika kemaksiatan dibiarkan, maka Allah akan datangkan murkanya di tempat maksiat tersebut dilakukan. Sekarang kita lihat adanya mediasi untuk meringankan hudud. Sebenarnya seperti apa? Apakah kalau orang bersalah, ada saksi, langsung ketok palu?
Seperti apa? Apakah begitu menyeramkannya hukum Islam ini? Sebagaimana yang digambarkan oleh orang-orang Eropa, oleh orang-orang Barat. Kenapa? Karena gambaran mereka kalau namanya Islam ya pancung memancung, pedang-pedang, ya, tumpah-tumpahan darah. Mereka tidak pernah melihat bahwa ada Abu Hurairah yang sangat yang sangat sayang dengan kucing. Mereka tidak melihat bagaimana Islam melarang membunuh wanita, anak-anak dan orang tua. Dan kalau itu terjadi ada orang Islam membunuh, maka dicap teroris. Sampai sekarang Israel tidak berani Amerika mencap Israel teroris, gak berani dia. Dan jelas mereka membunuh bayi, perempuan, orang tua, laki-laki, semua mereka bunuh. Itulah efek daripada kesalahpahaman dalam HAM yang mereka pahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hukum ini berlaku setelah perkara ditanganin oleh hakim. Setelah hukuman atau setelah ketok palu, maka hukum berlaku. Karenanya mediasi yang dilakukan terjadi saat itu menyelewengkan hakim dari tugas utamanya dan berpotensi pembantalan pelaksanaan hudud. Haram melakukan mediasi atau berusaha membatalkan pelaksanaan hudud, karena hal itu berarti menghilangkan kemaslahatan yang jelas, mendorong meningkatkan tindakan kejahatan dan merelakan pelaku kejahatan dari tanggung jawab atas perbuatannya. Namun bila perkara belum diadukan, ini ya, bila perkara belum diadukan kepada hakim, maka tidak masalah menutup aib pelaku kejahatan dan berusaha melakukan mediasi. Imam Abu Dawud, Nasai dan Hakim meriwayatkan hadis Amr bin Shu'aib yang menuturkan bahwa ayahnya diceritakan kakeknya bahwa Nabi bersabda, ta'afaul hududa fima bainakum fama balaghani min haddin faqad wajaba. Saling memaafkanlah dari hudud. Artinya kejahatan-kejahatan yang terjadi yang dilakukan orang lain kepada kita. Ada orang lain mencuri dia, tahu kita, ya, pilihannya dua: Anda lapangkan dada Anda, maafkan dia, panggil dia, selesaikan secara keluargaan. Atau pilihan kedua, Anda laporkan kepada hakim, atau di masa itu Rasulullah ketika dilaporkan kepada Rasulullah dengan bukti nyata, maka langsung jatuh ketok palu, hukuman jatuh. Seorang sahabat datang kepada Rasulullah membawa seorang laki-laki yang mencuri sorbannya dicuri sama seorang. Ya Rasulullah, laki-laki ini mencuri sorbanku. Benar kata Rasulullah. Benar ya Rasulullah. Potong tangan kata Rasulullah. Setelah Rasulullah bilang begitu, laki-laki ini bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah maafkannya. Kata Rasul, kalau sudah maafkan jangan dibawa kemari lagi. Marah Rasulullah. Kalau sudah kamu maafkan, kenapa kamu bawa kemari lagi? Karena kalau aku sudah memutuskan perkara, maka wajib dilaksanakan. Hati-hati. Jadi nggak semua perkara itu langsung berzina laporkan, nggak begitu hukumnya. Kalau bisa ditutup, tutupi dulu. Apalagi kalau kita menuduh orang berzina yang melihat hanya kita saja. Hati-hati, berat itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Ahmad dan para penulis kitab Sunan serta Al-Hakim yang kemudian menyatakan hadis ini sahih, meriwayatkan dari Safwan bin Umayyah bahwa ketika hendak memotong tangan orang yang mencuri sorbannya, ini tadi saya bilang tadi, lalu ada orang yang mencoba memediasi untuk meringankannya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, mengapa tidak engkau lakukan sebelum mengangkat perkaranya ini kepadaku?
Artinya ada proses mediasi. Kalau bahasa Pak Polisi kepada kita, udah selesaikan secara kekeluargaan. Ada proses mediasi. Ketika semuanya tuntas di proses mediasi, hukum pun dimaafkan. Ada orang mencuri. Kenapa kau mencuri? Saya lapar wahai Umar. Tuan saya ini nggak ngasih saya makan. Kata hamba saya 3 orang yang mencuri seekor unta. Mereka sembelih, mereka siangin, mereka panggang, mereka makan. Mendengar perbuatan ini, kejadian ini, Umar bertanya, kamu nggak kasih mereka makan? Diam dia. Hamba saya menjawab, iya wahai Amirul Mukminin, dia nggak ngasih makan kami sudah seminggu. Kami nggak dikasih makan. Apa kata Umar? Marah dia. Kalau begitu tanganmu yang dipotong, tangan tuan rumah. Kok tangan saya? Kata, iya, gara-garamu hamba saya ini melakukan kasus kriminalitas. Akhirnya apa kata Umar? Kalian dimaafkan, kamu ganti untanya 3 kali lipat. Ada mediasi, karena jelas mediasinya, ketahuan apa penyebabnya, tidak jadi diterapkan hukum tersebut. Hal ini yang tidak diekspos, tidak dipahami oleh orang-orang barat, menganggap Islam itu kalau mencuri potong tangan, berzina kan nggak kebayang itu. Kalau seandainya perzinahan di Amerika itu dihukum rajam, ya Pak ya, kira-kira berapa sisa orang Amerika, Pak? Mungkin kita akan pindah ke sana semua, Pak. Banyak lahan kosong. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Aisyah meriwayatkan seorang wanita dari Bani Makhzum meminjam barang lalu mangkir untuk mengembalikannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh agar tangan wanita tersebut dipotong. Nah, wanita ini yang berasal dari suku Makhzum adalah wanita yang dikenal terhormat, terpandang wong sugih. Gitu ya. Lalu kena orang terpandang, beberapa orang sahabat mengajukan banding kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar hal itu, keluarga perempuan tersebut menemui Usamah bin Zaid dan memintanya agar mengajukan keringanan banding kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah pun mengabulkan permintaan mereka. Dia datang kepada Rasulullah dan menyampaikan ajuan tersebut. Maka Rasulullah berkata kepada Usamah, "Wahai Usamah, aku tidak ingin melihatmu memediasi suatu perkara hudud yang ditetapkan Allah Azza wa Jalla." Karena sudah diketok palu, nggak boleh lagi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di atas mimbar. Innama halaka man kana qablakum bi annahu saraqa fihi musyarif tarakuhu wa idza saraqa fihi mudha'if qata'uhu walladzi nafsi biyadihi law kan Fatimah bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam saraqat laqata'tu yadaha. Sesungguhnya umat terdahulu sebelum kalian itu binasa karena jika ada orang terhormat di antara mereka yang mencuri, maka akan dimaafkan, dibiarkan. Tapi jika orang yang lemah mencuri, maka akan dipotong tangannya. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya. Gitu ya. Menunjukkan bahwasanya keadilan hudud Islam ini tidak melihat siapa dia, nggak melihat.
mau anaknya Rasulullah, mau anaknya khalifah. Dan kita pernah mendengar salah seorang anak Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mencuri di masa Umar bin Khattab, minum khamar di masa Umar bin Khattab. Dipanggil sama Umar. Pas dipanggil dalam keadaan mabok, Umar nggak ada ngomong, cambuk dia 80 kali. Ini anak Umar loh ya. Yang ngetok balu siapa? Umar. Cambuk dia 80 kali. Diikat tangannya begini, kakinya diikat, oleh Algojo mulai dicambuk. Apa yang terjadi? Algojonya nggak sanggup meneruskan. Hitungannya masih 15, nggak sanggup Algojo meneruskan. Kenapa? Ibah sama Umar. Apa yang dilakukan Umar? Cambuknya itu diambil sama Umar. Umar yang meneruskan cambukannya. Dicambuknya anaknya sendiri, menerapkan apa? Hukum Allah Subhanahu wa taala. Dicambuk sampai 80 kali. Setelah dicambuk 80 kali, baru Umar peluk dia. Kenapalah kau minum khamar wahai anakku? Tidakkah kamu ketahui cintaku kepadamu melebihi cintaku kepada yang lain? Bayangkan itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Walau dia cinta sama anaknya, tidak membuat dia memandang sebelah mata hukum Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata ada hal-hal yang menjadikan hudud itu bisa batal. Ya. Bukan berarti orang langsung dihukum, bukan, tapi ada hal-hal yang membuat hudud menjadi batal karena faktor yang syubhat. Kita terangkan. Hukum termasuk hukuman yang dapat merusak fisik dan nama baik. Hudud termasuk hukuman yang dapat merusak fisik dan nama baik. Sebenarnya kehormatan siapapun tidak boleh dinodai atau fisiknya disakiti kecuali dengan benar. Kebenaran ini pun harus didukung dalil yang tidak meragukan. Jika sedikit saja meragukan, maka tidak lagi meyakinkan yang sebenarnya merupakan aspek dasar penetapan semua hukum. Oleh sebab itu, tuduhan-tuduhan dan rumor-rumor tidak punya kekuatan apapun karena lebih berpotensi salah. Makanya Allah katakan, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik yang membawa berita, apapun beritanya, fatabayyanu, maka cross check kebenarannya. Jangan sampai gara-gara tidak di cross check lalu terjadi keputusan yang keputusan itu bisa jadi akan merugikan suatu kaum, padahal mereka tidak melakukan apa yang kita dengar kabarnya tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menuturkan bahwa Rasulullah bersabda, idra'ul hududa 'anil muslimin mastata'tum fa in kana lahu makhrajun fa khallu sabilahu fa innal imama an yukhti'a fil 'afwi khairun min an yukhta'a fil 'uqubah. Hindarkanlah kaum muslimin dari hudud. Apa ya? Bukan berarti dia berzina langsung saja, jangan begitu. Dan kita pernah dengar hadis yang kemarin saya sampaikan, seorang wanita datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah tadi saya berzina, seorang laki-laki, ya Rasulullah tadi saya berzina. Kata Rasulullah, pergilah kamu, beristighfarlah kepada Allah. Tapi dia kata, ya Rasulullah, saya mau diterapkan syariat hukum Allah kepada saya. Masuk azan, kata Rasulullah, ya udah kita sholat dulu aja. Sholat dia sama Rasulullah, selesai sholat dia datang lagi, ya Rasulullah, tolong ya Rasulullah, tadi saya melakukan perzinahan. Apa kata Rasulullah? Tidakkah engkau tadi sholat bersama kami? Iya ya Rasulullah. Tidakkah engkau tadi sholat sunnah qabliyah? Iya Rasulullah. Ba'diyah? Iya. Tidakkah engkau tadi berzikir? Iya ya Rasulullah. Tidakkah engkau tadi berwudu? Iya ya Rasulullah. Tadi saya sudah berwudu. Sholat qabliyah, sholat
fardu, sholat ba'diyah, zikir, berdoa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kata Rasulullah? Ya udah, apalagi? Kata para ulama, ketika Rasul bilang apalagi, dosanya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah minta lagi, enggak usah, sudah selesai. Sampai begitunya tahap penerapan itu. Ya, bukan seperti yang kita dengar harus pokoknya mencuri potong tadi, bukan begitu. Agama Islam ini penuh kelembutan Bapak Ibu. Ya, penuh dengan kelembutan. Sehingga ketika ada orang yang keras, maka dia akan terjerembab pada kesulitan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin, hindarkanlah kaum muslimin dari hudud sedapat mungkin. Jika ada jalan keluar lain, maka lepaskanlah dia. Sesungguhnya kesalahan imam atau pemerintah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum. Pak ya, dasar ya. Kesalahan imam udah ente dimaafkan, ternyata dia salah, itu lebih baik daripada kamu dihukum, ternyata salah Pak. Semakin dahsyatnya rasa maaf tersebut. Tirmizi menyebut hadis ini diriwayatkan secara mauquf, dan riwayat mauquflah yang lebih sahih. Tirmizi menyatakan ada beberapa riwayat dari para sahabat, semoga Allah meridhai mereka, bahwa mereka mengatakan hal yang sama. Di antara syubhat dan jenis-jenisnya yang perlu kita pahami, mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i membahas masalah syubhat ini. Masing-masing memiliki pandangan yang akan dijelaskan dengan baik. Pandangan mazhab Syafi'i, menurut mazhab Syafi'i, syubhat terbagi 3, yakni yang pertama syubhat pada tempat. Maksudnya tempat yang menjadi sasaran sebuah perbuatan. Misalnya suami yang menyetubuhi istri yang sedang haid atau berpuasa atau pada liang duburnya. Syubhat di sini berlaku pada tempat kejadian yang diharamkan. Sebenarnya tempat kejadian tersebut milik suami. Dia berhak menyetubuhi istrinya meskipun tidak dibenarkan melakukannya saat istri sedang haid atau berpuasa atau dilakukan pada liang duburnya. Hanya saja kepemilikan suami atas tempat tersebut dan haknya tetap menimbulkan syubhat. Dengan adanya syubhat ini, hudud mesti dibatalkan, baik pelakunya meyakini perbuatan tersebut halal maupun haram, karena syubhat tidak tergantung pada keyakinan atau dugaan, melainkan tempat kejadian dan kuasa pelaku terhadapnya menurut syariat. Ini yang pertama. Yang kedua, syubhat pada pelaku. Misalnya seorang laki-laki menyetubuhi wanita yang diserahkan kepadanya sebagai istri, tetapi kemudian terbukti wanita tersebut bukan istrinya. Dasar syubhat di sini adalah dugaan dan keyakinan pelaku. Dia melakukan hal tersebut dengan meyakini bahwa yang dilakukannya tidak haram. Kenapa? Istrinya itu. Dugaan pelaku ini menimbulkan syubhat yang berakibat pada pembatalan hudud. Tapi jika ketika dilakukan dia tahu perbuatannya tersebut haram, maka tidak ada syubhat. Kemarin saya pernah sampaikan Bapak Ibu, contoh yang paling dekat dengan pikiran kita. Ada suami yang kembar siam, identik, dua-duanya menikah, ya, dua-duanya menikah. Istrinya beda, nggak kembar, istrinya beda. Qadarullah, salah seorang dari mereka tidur di sofa. Ini tinggal di satu rumah, maksudnya rumah besar, rumah ayahnya, tidur di sofa. Lalu istri salah seorang mereka datang, mohon maaf ini, langsung menggerayangi yang dia bilang suaminya. Oke? Karena dalam keadaan tidur digerayangi,
lalu dalam keadaan tidak sadar, maka mereka melakukan persetubuhan. Setelah sadar ternyata bukan istrinya, ya, bukan istrinya. Nah, karena dia tidak sadar ini, hukumnya sama seperti tadi itu. Syubhat pada pelaku. Saya nggak tahu, kata istrinya, saya kira dia suami saya. Lalu dia laki-laki bilang begini, saya karena ngantuk, ya pasrah saja, kata gitu. Maka hukumnya dimaafkan, Pak. Harusnya dirajam, tapi karena ada syubhat, perkara yang tidak jelas, maka dimaafkan hukumnya. Nanti dia sengaja enggak, terlepas hatinya bilang apa? Saya nggak sengaja, saya nggak tahu. Masa kamu nggak terasa? Iya, saya kira ini istri saya, kata. Saya kira ini istri saya. Ada syubhat, maka dia tidak dihukum. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang ketiga, syubhat pada kondisi. Maksudnya adalah syubhat tentang kehalalan atau keharaman suatu perbuatan. Dasar syubhat ini adalah perbedaan pendapat para fuqaha, para ulama, tentang suatu perbuatan. Segala sesuatu yang kehalalan dan kebolehannya diperdebatkan ulama, maka perbedaan pendapat tersebut menjadi syubhat yang membuat hukuman mesti dibatalkan. Misalnya, Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali. Ini Abu Hanifah, ya. Jadi dalam pandangan Imam Abu Hanifah, seorang perempuan boleh mengatakan, saya nikahkan diri saya sendiri kepada Anda, gitu ya. Dalam pandangan Imam Abu Hanifah, boleh seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Saya nikahkan diri saya sendiri kepada Anda. Nah, Abu Hanifah membolehkan nikah tanpa wali, dan Malik membolehkan nikah tanpa saksi. Tapi kebanyakan fuqaha jumhur tidak membenarkan pernikahan tersebut. Alhasil, hubungan badan yang dilakukan berdasarkan cara pernikahan yang keabsahannya diperdebatkan tersebut, karena perbedaan pendapat di sini menjadi syubhat yang membatalkan hukum, meskipun pelaku meyakini perbuatannya haram. Karena keyakinan tersebut tidak berpengaruh apapun selama para fuqaha berbeda pendapat tentang kehalalan dan keharamannya. Misalnya ada seorang jamaah dari Al-Aman, saya pergi ke Afghanistan saja. Ngapain? Sana enak, mau nikah mudah, cari perempuan dia bisa nikah sama saya. Padahal kita dalam mazhab Imam Syafi'i nggak boleh, harus ada wali, saksi, mahar, mempelai pria, mempelai wanita. 5 ini harus ada. Lalu dia sengaja pergi ke Afghanistan khusus untuk menikahi perempuan Afghanistan. Kenapa? Karena dia boleh mengatakan, saya nikahan diri saya sendiri. Oke. Dalam pandangan Imam Syafi'i, hukumnya pernikahan tersebut batal dan persetubuhannya haram, jadi dari zina. Tetapi karena ada ulama yang berbeda pendapat dalam hal tersebut, dimaafkan hukumnya. Begitu Pak, ya? Dimaafkan hukumnya. Mereka berzina, tapi udah nikah. Waduh, nikahnya gak sah ya? Siapa yang bilang? Ini gak usah berdebat lagi. Udah, dipisahkan saja. Perzinahannya selesai, dipisahkan saja. Kembali pada keyakinan pernikahan masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dulu yang saya sampaikan mengenai materi hari ini. Semoga bisa membuka cakrawala kita tentang kemaslahatan hukum Islam bil khusus tentang fikih hudud. Sebelum saya akhiri Bapak Ibu, mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, dipersilakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, tadi yang saya simak adalah bahwa hudud ketika tidak diterapkan hukum Allah, begitu bahayanya. Pertanyaannya adalah, mengapa
hal ini, masalah hukum Islam yang sesungguhnya wajib, itu jarang dibicarakan di ceramah-ceramah agama ya. Sehingga sampai kapan umat Islam akan paham tentang hudud ini? Ya pantas saja kemudian DPR menolak ketika diusulkan diterkannya hukum Allah, hukum Islam, syariat Islam ini. Ya, karena tidak jarang sekali kami mendengar tentang hudud ini dibicarakan di kajian-kajian. Jadi kenapa ya Ustaz ya? Pertanyaan saya gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang ditanyakan ini itu sangat identik dengan ketetapan Allah. Di antaranya bahwa yang pertama kali yang akan dilupakan oleh manusia adalah yang ini, bagian ini, yaitu penerapan hudud dalam Islam. Diawali dari orang-orang tidak mau menjalankan ilmu waris. Apa kata Allah? Tilka hududullah fala ta'taduha. Itu hukum Allah, jangan kamu main-mainkan. Hukum waris dimain-mainkan enggak? Dimain-mainkan. Ada orang bilang begini, kita bagi rata supaya adil. Harta orang tua dibagi rata supaya adil. Emangnya warisan itu yang menetapkan siapa? Kan Allah kan? Kamu mau bilang Allah nggak adil? Kalau gitu bahaya. Yang pertama kali yang akan dilupakan oleh manusia adalah hudud tadi itu, hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan dilupakannya bukan hanya pada tahap penerapan, sampai pada kajian dilupakan juga. Hingga orang-orang tidak lagi menganggap hukum Islam adalah hukum yang otentik untuk diterapkan di Indonesia. Beralih kepada hukum Belanda yang hari ini diterapkan. Kita lanjut setelah azan insyaallah. Muazzin ya?
Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kenapa hal ini jarang dibicarakan? Selain tadi memang pertama kali dilupakan, yang kedua, orang-orang merasa penerapan sistem ini penuh dengan kengerian, suatu yang mengerikan. Lalu karena dia mengerikan, kemudian iklan-iklan barat, perdebatan-perdebatan yang terjadi antara kaum muslimin menggambarkan mereka mampu untuk membuat sesuatu yang menggambarkan penerapan Islam itu sangat mengerikan sekali, sehingga merasa hukum ini nggak cocok diterapkan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pernah diskusi dengan guru kami, Profesor Maragustam di UIN, tentang penerapan hukum yang terjadi di Indonesia. Saya contohkan hukum yang dijatuhkan kepada orang yang kasus narkoba, gitu ya, atau mencuri. Beliau sempat bilang begini, jadi di Indonesia penerapan hukum itu nggak harus potong tangan. Kenapa? Karena Indonesia negara yang maju, yang memahami sesuatu itu dengan isyaratnya. Saya langsung ngasih catatan, emangnya Indonesia lebih hebat daripada Al-Quran, gitu ya. Tapi saya diam dulu, saya biarkan beliau menyelesaikan ngomongannya. Karena Indonesia menganut paham yang lebih soft, maka Indonesia memahami tangan ini sebagai kekuatan, sumber kekuatan. Maka yang kita potong kekuatannya. Caranya bagaimana? Dikerangkeng, dipenjarakan agar kekuatannya nggak kemana-mana, hanya di penjara. Baru saya bilang, mohon maaf Prof, mohon maaf, saya baru baca kasus, bukan 1 2, banyak. Berapa banyak bisnis maksiat dari penjara. Lah terus di mana kekuatannya yang dihalangin, di mana? Baru kata beliau begini, beliau jawab begini, ya kita juga nggak harus sakal gitu juga menerapkan hukum Islam. Kenapa? Karena hukum Islam ini hukum Indonesia ini targetnya juga agar jangan sampai orang-orang yang berada di luar agama Islam menjauh, kata beliau. Baru saya bilang sama beliau, Prof, sebenarnya kita itu menerapkan hukum Islam, mau menerapkan hukum Islam karena meminta ridho manusia atau meminta ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita minta ridho manusia ya gitu, takut sama orang, takut menjauh, takut nggak ditemanin. Padahal pembuat hukum Allah Subhanahu wa taala menjamin kemaslahatan ketika hukum tersebut diterapkan. Tetapi ini semua nggak dipahamin hingga pembahasannya hilang dari peredaran. Makanya kemarin saya pesan sama Takmir, Pak Takmir, boleh nggak saya diizinkan 4 fikih pembahasan besar ini, ibadah, munakahat, hudud sama muamalah, saya bahas sampai tuntas. Setelah itu saya nggak usah dipanggil lagi, nggak apa-apa. Tapi izinkan saya menerangkan ini supaya apa? Orang Islam tahu bagaimana pentingnya memahami Islam secara keseluruhan. Jangan setengah-setengah. Taunya Islam itu mencuri potong tangan selesai, berzina dicambuk atau dirajam selesai. Nggak begitu juga. Ternyata ada sisi-sisi di mana Islam itu lebih mendahulukan kelembutan, rahmah, dialog sebelum ketok palu terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini karena ayatnya memang akan dilupakan hingga akhirnya pembicaraannya nggak banyak di masjid. Yang kedua, yang paling banyak dilupakan hari ini apa? Pembicaraan tentang kiamat. Pembicaraan tentang kiamat. Apa kata Rasulullah? Tidak akan terjadi hari kiamat sampai orang-orang
lupa membicarakannya. Hati-hati Pak. Makanya request Pak, supaya apa? Setidaknya kita yang menjadi asbab kiamat makin lama Pak. Semoga Allah bimbing kita semua insyaallah, dan semoga Allah rahmati kita kekuatan, keistiqomahan untuk mengkaji keislaman secara tuntas, menjadi asbab kita semakin berkualitas dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Mengakhir kajian ini kita akhir dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.